wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, kami dari kelompok 4 mata kuliah Silvika ingin menjelaskan atau memaparkan materi yang berjudul proses pertumbuhan pohon dan tegakan yang akan dijelaskan oleh sahabat Didian. Persilahkan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan ialah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya perubahan ukuran yang bersifat irreversibel atau pertambahan volume, massa, dan tinggi. Sel-sel membesar, memanjang, dan bertambah banyak. Dapat diukur tinggi, besar, berat, dan bersifat kuantitatif. Nah, masuk pada perkembangan. Perkembangan ialah proses perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya perubahan sifat dan tidak dapat diukur dan atau selama masa pertumbuhan tidak ada yang dapat dinyatakan dengan angka dan bersifat kualitatif. Perubahan selama masa pertumbuhan hingga terbentuk organ-organ yang memiliki struktur dan fungsi, pertumbuhan dan perkembangan zigot. Pada pertumbuhan ditandai dengan kemampuan tumbuhan yang menghasilkan gamet, bunga atau buah yang merupakan tanda kedewasaannya. Pertumbuhan tegakan adalah perubahan ukuran dari sifat terpilih tegakan yang terjadi selama periode tertentu. Hasil tegakan adalah banyaknya dimensi tegakan yang dapat dipanen yang dilakukan pada waktu tertentu. Tiap tegakan adalah laju pertumbuhan tegakan. Etat hasil adalah banyaknya volume kayu maksimum yang dipanen per periode atau per tahun. Masuk pada proses perkecambahan. Pada proses perkecambahan ini terbagi menjadi dua, yaitu proses hipogeal dan proses epigeal. Pada proses hipogeal ini kotiledonnya atau biji atau kotiledonnya itu tertinggal di dalam tanah. Sedangkan pada proses epigeal di mana kotiledonnya ini terangkat ke permukaan tanah. Teman-teman bisa melihat pada gambar ini. Semoga teman-teman bisa melihat. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pohon. Di sini terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal ini terbagi menjadi dua, yaitu gen dan hormon atau fitohormon. Dan pada eksternal terbagi menjadi nutrisi dan lingkungan. Nah, yang pertama, auksin atau asam indol asetat. Fungsi auksin yaitu merangsang perpanjangan sel, merangsang pembentukan bunga dan buah, merangsang pemanjangan titik tumbuh, mempengaruhi pembengkokan batang, merangsang pembentukan akar lateral, dan merangsang terjadinya proses diferensiasi. Yang kedua yaitu fungsi giberelin. Yang pertama, merangsang pembelahan sel kambio. Yang kedua, merangsang pertumbuhan lebih awal sebelum waktunya. Yang ketiga, merangsang pembentukan buah tanpa biji. Dan yang keempat ini, yang terakhir, merangsang tanaman tumbuh sangat cepat hingga mempunyai ukuran raksasa. Selanjutnya
akan dilanjutkan oleh sahabat Ikal. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh sahabat Dian tadi. Kita masuk pada sitokinin. Sitokinin ini, fungsi sitokinin dia terbagi menjadi 5. Yang pertama, merangsang proses pembelahan sel. Kemudian yang kedua, menunda penggunaan daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, mempengaruhi pertumbuhan, tunas, dan akar. Kemudian yang keempat, meningkatkan daya resistensi terhadap pengaruh yang merugikan seperti suhu rendah, infeksi virus, pembunuh gulma, dan radiasi. Kemudian yang terakhir, menghambat atau menahan menguningnya daun dengan jalan, membuat kandungan protein dan klorofil yang seimbang dalam daun atau fotosintesa. Kemudian kita masuk yang bagian keempat, gas etilen. Kemudian gas etilen ini terbagi menjadi 4, membantu memecahkan dormasi pada tanaman, misalnya pada ubi dan kentang. Yang kedua, mendukung pematangan buah. Yang ketiga, mendukung terjadinya abscision atau pelapukan pada daun. Kemudian yang terakhir, mendukung proses pembangunan. Kemudian masuk ke nomor 5. Yang kelima, asam absisat atau ABA. Fungsi asam absisat ini yang pertama, menghambat perkembangan biji. Yang kedua, mempengaruhi pembungaan tanaman. Yang ketiga, memperpanjang masa dormasi umbi-umbian. Yang kelima, mempengaruhi pucuk tumbuhan dan melakukan dormasi. Kemudian yang keenam, kalin. Kalin merupakan hormon yang mempengaruhi perkembangan organ. Kemudian berdasarkan organ yang dipengaruhinya, kalin dibedakan menjadi beberapa bagian atau beberapa penjelasan. Yang pertama, rizkalin mempengaruhi pembentukan air. Yang kedua, filokalin ini dia mempengaruhi pembentukan daun. Yang ketiga, kaukolin ini dia mempengaruhi pembentukan batang. Yang terakhir, antokolin atau antokalin ini mempengaruhi pembentukan bunga. Kemudian yang ketujuh, asam traumalin. Asam traumalin ini bila tumbuhan terluka, luka tersebut dapat diperbaiki kembali dengan kemampuan itu disebut restitusi atau regenerasi. Peristiwa ini dapat terjadi karena adanya asam traumalin atau asam traumalat. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor tegakan. Faktor pertumbuhan tegakan. Faktor pertumbuhan tegakan ini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, keadaan tempat tumbuh, dan yang ketiga, tindakan silvika atau silvikultur. Baiklah, itu hasil presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan.
kata itu datangnya dari kami, dan ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Allahumma afiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.